Halo guys, welcome back. Masih bersama saya di sini, tentunya di Gabs Kitchen. Hari ini kita mau membuat suatu hidangan khusus dari Itali, namanya carbonara. Oke. Alat bahannya itu simple ya. Hidangan ini sebenarnya juga hidangan yang nggak halal. Maksudnya pakai babi, pakai pipinya babi. Tapi dia juga nggak butuh minyak sebenarnya. Tapi karena untuk menghormati sobat-sobat muslimku, mayoritas di Indo kan muslim, jadi saya bikinin resep yang nggak terpaksa, nggak autentik, tapi saya modif dikit supaya lebih jadi halal. Oke, kita langsung ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini kita butuh 1 sendok makan gula pasir, lalu 3 siung bawang putih, ada kaldu ayam, boleh kaldu sapi bebas, nggak usah banyak-banyak. Terus ada pastinya minyak goreng ya, lalu ada lada atau merica, dan ini ada daun seledri nanti buat garnish saja, dan ada garam. 250 gram dari spaghetti, pasta spaghetti yang ukuran 11, lalu ada keju parmesan, dan saya pakai 200 gram daging ayam, lalu 3 butir telur ayam. Step yang pertama saya mau jelasin dulu sebelumnya, kalau sebenarnya resep yang asli itu pakainya spaghettoni, yaitu ukuran spaghetti yang paling besar, pastanya yang paling besar. Oke, terus di resep aslinya memang nggak pakai krim ya. Jadi nanti krimnya itu memang pure dari telur sama keju, dan kejunya harusnya pakai pecorino ya. Step yang pertama kita mau rebus dulu pastanya selama kurang lebih 10-11 menit lah kira-kira, supaya menciptakan taste namanya al dente. Oke, pastiin airnya mendidih dulu ya. Jadi saat kita merebus air ya guys, kita potongin dulu dagingnya karena pasta nggak bisa didiemin terlalu lama, takutnya nanti nempel. Lalu jangan lupa kita potongin bawangnya. Terus kita bikin sausnya sekarang. Pakainya itu 2 butir telur sama 1 kuning telur. Nah kayak gini guys. Kalau udah kita parutin keju parmesannya kayak gini ya, kurang lebih 50 gram lah. Ini saya kira-kira 2. Nah kalau udah kita aduk-aduk kayak gini ya. Konsistensinya itu pokoknya kental. Jadi kalau kental ya tandanya udah cukup lah kejunya. Ini yang nanti jadi saus kita nanti. Nah ini kurang lebih seginilah konsistensinya ya. Nah ini udah cukup lah. Nah ini airnya udah mendidih. Sekarang kita kasih seasoning pakai garam dulu ya, kurang lebih 10 gram garam per 1 liter air. Baru kita masukin pastanya. Dan sebentar kayak gini. Nah kalau udah agak lemes gini kita biarin. Oke, sudah 11 menit. Sekarang kita matiin kompornya. Nah
Ini teksturnya pas guys. Pindah dia ke mangkok. Nah, kita sekarang tambahkan sedikit olive oil ya, supaya nggak nempel. Terus kita aduk-aduk kayak gini. Pan sudah panas, olive oil masuk ya. Kita ratakan sedikit. Terus bawangnya masuk. Nah, sekarang kita masukin ayamnya. Kita seasoning dengan garam. Ya, ini kira-kira 1 sendok teh. Lalu pepper. Dan yang terakhir kaldu ayam. Ya. Nah, pasta masuk. Oke, sekarang kita ambil pasta water atau air rebusannya pasta tadi ya. Kira-kira segini. Nah, sekarang kita matiin kompornya supaya nggak terlalu panas. Kita mau masukin sausnya ya. Kalau terlalu panas nanti jadi scramble egg. Kurang lebih begini. Terus kita aduk-aduk. Api kecil ya. Sekarang kita nyalain lagi. Terus baru kita masukin gula pasirnya 1 sendok makan. Kita aduk lagi sebentar aja. Nih, lihat krimnya nih. Ini makanya saya bilang sebenarnya nggak perlu krim. Sempurna, the perfect carbonara, 100% halal. Oke, sekarang kita cobain. Woi, sabar, masih comet. Sorry guys, krimnya terlalu kental. Oke. Perfect carbonara akhirnya udah selesai. Yang kedua, nggak usah basa-basi lagi. Nggak usah pakai opening lagi, saya capek. Langsung aja
aglio e olio. Yang pertama, nanti kita pakai keju. Kejunya bebas, cuman buat topping aja dan nggak wajib ya. Lalu ada daun parsley, ini juga sesuai selera banyaknya, saya nggak bisa sebutin. Lalu ada kita pakai tepung roti atau breadcrumbs ya, sesuai selera juga. Ada 1 jeruk lemon, tapi kita nggak pakai semua, gila kalau pakai semua. 3 siung bawang putih. Lalu ada garam, ada kaldu, bebas kaldu apa, ada chili flake. Untuk garnish doang, ada 1 liter air untuk merebus pastanya. Lalu tentunya olive oil yang extra virgin kalau bisa, dan 150 gram pasta. Step yang pertama, potongin bawangnya tipis-tipis, setipis mungkin. Garamnya 10 gram per 1 liter sama. Udah kita pindahin kayak gini, sekarang kita beri sedikit olive oil, tujuannya supaya nggak menempel aja ya. Setelah kita tumis bawang putihnya, sebagian parsley masuk ya, karena memang ini butuh banyak parsley. Lalu disusul dengan tepung rotinya tadi. Nah, kalau udah dirasa cukup, sekarang kita masukin pastanya semua. Sekarang chicken stock dan garam secupit, kita ratain lagi, dan yang terakhir sedikit lemon juice. Yang ketiga, cacio e pepe. Oke, apa itu? Ini base dari semua spaghetti ya, banyak karena paling gampang dan ini awal kali dibuat. Yang pertama, harusnya pecorino karena susah dapatnya parmesan. Garam. Ini untuk garnish, kalian tahu apa? Parsley. Lalu juga ada cheddar untuk topping juga. Pepper ini bahan utamanya. Olive oil. Pastanya saya juga pakai 150 gram dan 1 liter air.
Setelah air masuk seperti biasa, kira-kira 10 gram garam. Nah, tunggu sampai mendidih. Sekarang saatnya spaghettinya masuk. Sudah 10 menit, kita matikan kompornya. Kita ambil seperti biasa. Sekarang seperti biasa sedikit olive oil supaya nggak lengket. Kita toast, kita panggang pepper atau lada. Mau black pepper semua juga boleh. Ini saya pakai lada putih sama lada hitam. Memang banyak, tapi cacciola pepe ini memang keju lada. Jadi ya rasanya harus ada yang nendang. Udah, kita biarin sampai tercium baunya. Sekarang kita ambil pasta water. Tunggu. Oke. Baru kita masukin pastanya. Aduk terus sampai meresap. Nah, untuk saya kan pakai parmesan ya. Untuk parmesannya kita buat krim seperti ini dengan cara memberikan pasta water ke kejunya. Sampai kayak gini, terus sekarang kita tuangin ke sini. Ini yang bikin krimnya. Semua jangan sungkan-sungkan. Nah, kita aduk. Pastikan nggak ada gumpalan-gumpalan kejunya ya. Baru kita tambahkan sedikit garam. Kita aduk lagi sampai dia mengental. Ini yang jadi krimnya. Cacciola pepe. Sekarang biasa nyoba, masa-masa nggak boleh nyoba. Aneh kali. Oke guys, sudah kita cobain cacciola pepe. Pada dasarnya ini jenis spaghetti, jenis pasta yang rasanya tesnya itu gurih. Bagi kalian yang suka gurih, cocok nih makan yang ini. Yang creamy, makan yang carbonara. Kalau yang suka wangi-wangi kayak rempah atau apa, cocok untuk yang makan aglio olio. Oke, jangan kemana-mana karena setelah ini ada sesi terakhir yaitu bolognese. Oke, akhirnya kita sampai ke part pasta ala amatriciana. Susah guys ngomongnya, karena memang gua orang Indo, kalian tahu. Lagi-lagi di resep yang asli atau autentiknya itu nggak halal ya guys ya.
artinya pakai apa. Guanciale tadi itu pipinya babi. Ya pokoknya, tapi di sini saya bikinin resep buat kalian yang simple, yang mudah, dan pastinya halal. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Oke guys, bahan yang pertama kita butuh spaghetti tentunya. Saya pakai yang ukuran 11 seberat 100 gram. Lalu di sini kita punya parmesan, keju parmesan untuk topping nanti atau untuk garnish ya. Dan yang pasti olive oil, pepper. Di sini saya pakai daging smoked beef teman-teman. Bisa diganti daging apa aja sesuka kalian. Lalu pakai 2 cabai merah. Seharusnya cabai yang kering ya. Dan setengah aja bawang bombay. Lalu ada daun parsley untuk topping atau garnish. Ini saya pakai saus tomat kaleng, bikin asli juga bisa. Lalu ada garam tentunya, dan gula pasir. Yang terakhir air mineral 1 liter. Oke guys, itu tadi bahan-bahannya, sebenarnya simple ya. Terus saya mau info lagi, untuk resep aslinya nanti saya beri ya. Karena harusnya dia itu juga pakai alkohol kayak wine, dagingnya babi seperti tadi yang saya bilang. Cuman dalam buat pasta spaghetti ini bahan-bahannya itu banyak yang nggak jauh beda sebenarnya ya. Langsung aja kita ke step yang pertama. Yang pertama kita mau cincang bawang bombaynya kecil-kecil. Kita pakai setengah aja karena kita juga nggak pakai pasta terlalu banyak. Lalu cabenya juga kecil-kecil. Ini memang tujuannya nggak pedas, cuman kayak ada rasanya gitu. Jadi kita pakainya yang cabai merah, bukan cabai rawit. Nggak usah dipakai, ini dibuang ini. Ya kita potong dagingnya dulu kayak gini kurang lebih. Ini saya udah berusaha nyari yang fatnya banyak guys. Tuh lihat putih-putih itu. Karena pada dasarnya jika pakai pipi babi itu gimana ya, udah terlalu banyak fatnya. Jadi harusnya nggak perlu tambahan fat dari olive oil lagi, dan itu udah ada rasanya. Cuman nggak apa-apa, kayak gini pun tetap enak. Jadi yang muslim pun bisa merasakan. Modif-modif dikit nggak apa-apa lah. Nah ini udah kita potongin semua kayak gini. Sekarang seperti biasa kita mau rebus dulu spagettinya. Kita garemin kayak biasalah, soalnya ini harus benar-benar fresh. Nanti kita masak sausnya itu ketika spagettinya udah matang. Kita tuangin airnya kayak gini. Masak pasta atau spaghetti itu memang airnya harus banyak guys. Nah terus kita kasih 10 gram garam kayak biasanya. Terus kita tunggu sampai mendidih ya, baru pastanya boleh masuk. Sekarang kalau udah mendidih gini, baru kita masukin pastanya 100 gram tadi. Kita bantu bentar. Nah udah kita tunggu sampai masuk semua. Kita hitung start 9 menit lah kurang lebih, supaya teksturnya jadi al dente. Oke, sudah 9 menit, mungkin 10 menit. Sekarang kita matikan kompornya dan kita tiriskan semua. Gak usah terburu-buru. Jangan lupa kita beri sedikit olive oil supaya nggak lengket satu sama lain ya. Kita aduk-aduk pelan kayak gini. Oke guys, udah jadi pastanya maksudnya. Sekarang kita mau masak untuk sausnya ya. Agak banyak karena kita juga mau numis daging. Oke, daging ini
cepet mateng karena dia tipis, kita masukin dulu bawang sama cabenya ya. Nah, sekarang kita masukin dagingnya. Sekarang kita seasoning dagingnya, biar dagingnya juga kerasa ya. Dan garam. Baru kita masukin pastanya semua. Sekarang kita masukin saus tomatnya. Kita aduk-aduk bentar. Last but not least, kita masukin 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk lagi. Oke guys, akhirnya sudah jadi. Bentar, gua latihan ngomong dulu. Spaghetti ala Amma Cetriana. Udah benar belum? Pokoknya itu. Saatnya apa? Kita cobain. Wih, sabar. Oke guys, sebenarnya masih gua pengen makan ini ya, tapi habis ini aja. Itu dia spaghetti ala Amma Cetriana. Oke, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih punya apa? Kita masih punya resep bolognese ya. Yang paling kalian suka adalah bolognese karena saya cari riset di Indo itu kebanyakan sukanya bolognese. Oke, thank you udah menonton resep saya yang ini. Bye-bye. Oke guys, akhirnya kita sampai ke bagian yang keempat, bagian yang terakhir, yang paling sulit menurut saya ya. Spaghetti bolognese. Dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada 2 bawang bombay, daun seledri, dan 1 wortel. Lalu kita pakai pasta 200 gram seperti biasa, daging cincang, daging sapi ya. Terus ada keju parut. Lalu ada saus tomat atau tomat yang udah kita hancurin, gula pasir, garam, daun parsley, daun basil, rosemary, thyme, pepper, dan olive oil tentunya. Satu liter air kita didihkan dulu. Jangan lupa 10 gram garam. Kita tunggu sampai mendidih ya. Selagi menunggu, kita potongin dulu 1 bawang bombay, wortelnya, lalu daun seledri. Gagangnya ini juga ada rasanya guys. Lalu kita masukkan semua yang tadi kita potong dalam food processor.
beri sedikit olive oil, lalu kita mix. Sekarang saatnya pastanya masuk. Selagi nunggu pastanya matang, kita potongin bawang bombay ya, untuk masak dagingnya nanti. Sudah 10 menit. Sekarang saatnya kita tiriskan. Masuk ke sini. Olive oil supaya nggak nempel satu sama lain. Pan nice and hot, olive oil masuk. Bawang bombay. Saatnya dagingnya masuk. Kita kasih seasoning, pepper, sekarang kalau udah mateng gitu dagingnya, kita masukin bumbu yang tadi kita food processor ya. Sekarang tomat kita masukin ya semua. Kita aduk, dan gula. Nah, saat udah kita simmer kayak gini, thyme secubit masuk, rosemary-nya juga ikut masuk. Nah, sekarang kita masak bersamaan dengan pastanya tadi. Semua kita masukin aja. Kita aduk-aduk sampai merata. Nah, sekarang saat udah rata gini, jangan lupa basilnya kita masukin. Lalu kita aduk lagi ya sebentar. Ini udah mau mateng kok. Bolognese sudah jadi. Sebenarnya saya udah cicipin, tapi untuk formalitas saya bilang belum nyicipin. Sekarang waktunya kita nyicipin. Alright guys, akhirnya udah jadi ya. Udah kita cicipin. Kalian pasti tahu rasanya lah, manis-manis kayak gimana. Nah, bagi yang tanya kemana sisanya, tadi kan bikin banyak. Udah beberapa video kemarin, video sebelumnya saya diprotes sama tim saya, terutama kameramen saya itu. Katanya bikin kok cuma 100 gram, habis dimakan saya sendiri. Sekarang saya bikin 200 gram, dia minta jatahnya. Oke? Udah sampai segitu aja, semoga bermanfaat. Jangan bosan nonton karena memang saya tahu videonya terlalu lama. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman, like, komen, dan see you in the next video. Bye bye.